adalah talenta. Talenta tidak dapat berkembang tanpa hoki atau keberuntungan. Baik, saya persilakan Romo untuk memulai dengan materi renungannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Yeni juga. eh, Selamat malam saudari-saudara semua. Selamat malam, Romo. Ini suara saya cukup jelas ya? Atau Jelas, Romo. oke, Jelas, ya. syukurlah karena tadi agak ini ya ada drama ya. Di sini mati listrik dari sore, lalu gensetnya juga cuma untuk misa tadi. Saya di Pastoran Gedangan Semarang. Jadinya Ya. terus pas jam 8 tiba-tiba nyala lampunya. Ya, ya, listriknya juga jadi langsung buru-buru balik ke kamar. Tadinya udah lumayan. Ini yang namanya kerahiman ilahi itu Ya. mungkin seperti ini juga deh. Nih, Ya. dapat rahmat. Baik, Silakan, saya Romo. oke. Baik, ini saya akan saya share screen, nanti juga share sound. Baik, saudari-saudaraku yang terkasih, eh, seperti tema yang ditawarkan untuk permenungan kita pada malam hari ini adalah mengenai talenta. Mengenai talenta, tidak dapat berkembang tanpa hoki atau keberuntungan. Begitu katanya. Tapi secara khusus untuk permenungan malam ini, saya beri tambahan tanda tanya di belakangnya itu. Karena ya nanti kita lihat. Tapi sebelumnya, eh, sebelum kita merenung lebih jauh begitu, eh, pertanyaannya sebenarnya menarik. Kenapa kok talenta dihubungkan dengan hoki? Gitu. Kemungkinan apakah karena kemungkinan eh, kita menghubungkan, wah kamu lebih beruntung ya, bakat kamu banyak ini dan itu begitu. Atau wah lumayan ya, anak kamu hebat sekali bisa ini dan itu gitu. Wah beruntung sekali. Apakah iya seperti itu? Atau wah sebenarnya anak kamu bakatnya banyak, tapi sayang karena kondisi lalu jadi tidak bisa dikembangkan. Apakah juga seperti itu? Bisa jadi ya, bisa jadi tidak juga. Nah, sebelumnya mari kita lihat. Saya mau mengajak saudari-saudara untuk melihat ini. Nih, suaranya bisa terdengar ya? Dengar, Romo. Dengar, Romo.
Ya. Nah, itu. Ada komentar kah? Ini walaupun mungkin biasa permenungan dulu lalu mau ada tanya jawab begitu, tapi ini ya saya mau ngajak saudari-saudara untuk bisa lebih cair aja gitu. Kalau misalnya ingin berkomentar atau mungkin langsung tanya itu silakan saja gitu supaya diskusi atau uh, permenungan kita juga bisa lebih mengalir. Silakan apa ada Saya komentar? komentar, Romo. Silakan, Silakan. Bu Bapak, kalau ada yang mau komentar Kayak atas saya Bu ilustrasi Yeni bio yang Romo tadi sampaikan. ternyata menjadi Nah, ibu itu tidak mudah, ya kan Romo? Ketusuk-tusuk duri landak. Dan Tuhan adil ya Betul, betul. Romo. Betul, betul. Emang nggak mudah. Silakan, apa ada lagi?
Tapi sebenarnya saya punya landak nggak begitu sih Romo, nggak berduri-duri waktu bayinya. Ini kan namanya juga kartun, Bu. Ini. Baik, makasih Bu. Oke, Bu Silva ya. Ini saya mau ngajak untuk melihat ini. Bercermin dari klip singkat tadi itu. Pertanyaannya adalah apakah ah, talenta itu sebenarnya apakah semata-mata soal bakat dan juga apakah talenta itu semata-mata berkaitan dengan hoki atau keberuntungan? Wah, lebih hoki yang satu dapatnya si bangaunya bisa ngantar binatang yang lucu-lucu yang ada di foto ini dapatnya yang apes terus ya binatang udah belut listrik lah landaknya langsung ada duri-durinya langsung macam atau dapat buaya tadi malahan pertanyaan yang sama mungkin juga diajukan oleh si Awan. Wah, awan yang lain kok bisa memunculkan hewan atau anak bayi yang lucu-lucu ya? Tapi kok saya seolah-olah apes saja gitu. Yang bisa saya munculkan itu hewan, masih lucu juga. Lucu tapi berbahaya juga. Buayanya tadi juga lucu, tapi ya masih berbahaya. Atau tadi belut atau tadi apa dombanya itu atau kambingnya itu tadi juga ah, tampilannya lucu, tapi suka nyeruduk. Jadi sama bahayanya juga. Nah itu, nih lalu mana kok saya diberikannya yang seperti ini? Tuh. Apakah memang makanya ini, apakah talenta itu kaitannya semata-mata soal bakat atau talenta itu ini hubungannya sama hoki, keberuntungan? Oh, lebih beruntung bisa dapat yang lucu-lucu, orang senang dekat dengan dia. Kalau perlu dapat yang baik-baik dari dia kok seolah-olah kalau dekat sama saya orangnya dapatnya kok kayaknya eh, entah itu setengah-setengah, entah itu sepertinya dia tidak berkembang banyak kalau dengan saya atau sayanya sendiri kok kelihatannya juga tidak berkembang banyak. Nah ini bisa dan ini bisa jadi juga pertanyaan kita yang saat ini mencoba melihat diri kita atau katakanlah mengukur soal talenta. Saudari-saudaraku yang terkasih, eh, kalau boleh saya ngajak lebih lanjut lagi. Nah ini, lalu bagaimana kalau misalnya saya katakan talenta itu berkaitan dengan tanggung jawab. Jadi semakin hebat talentanya, semakin besar tanggung jawabnya, semakin besar juga yang dipertanggungjawabkan. Kalau misalnya saya menyebutkan seperti ini, lalu kira-kira apakah kita masih menghubungkannya dengan hoki atau keberuntungan? Mungkin kalau misalnya langsung ngomong soal tanggung jawab, lalu bisa jadi ada di antara kita yang lalu bersyukur, untung saya dikasihnya cuma segini, tanggung jawabnya jadi agak lebih kecil. Nah, dia tuh tanggung jawabnya lebih besar karena bakatnya banyak, tapi bingung mau mengembangkannya kayak gimana jadinya. Yang dituntut juga banyak. Kalau kayak begini kenyataannya, lalu sekarang siapa yang hoki kan? Apakah yang punya bakat banyak atau justru yang bakatnya sedikit? Karena lalu yang dipertanggungjawabkan juga jadi sedikit gitu. Maka di sini pun dari sini kita lalu juga bisa melihat ya bahwa oh ternyata talenta itu tidak semata-mata berhubungan dengan hoki atau keberuntungan atau tidak semata-mata sempit soal bakat. Kali lagi, bahkan seandainya dikaitkan dengan bakat, dengan keahlian, dengan apapun itu tetap ada hubungannya dengan tanggung jawab. Dua teman kita ini, si
bangau dan si awan hitam ini akhirnya lalu kan juga berhadapan dengan tanggung jawabnya masing-masing. Mereka sudah diberikan katakanlah talenta gitu ya. Diberikan talenta, yang satu talentanya adalah mengantar hewan-hewan liar gitu ya. Hewan-hewan lucu tapi galak-galak juga gitu. Sementara si awan hitamnya itu memiliki talenta sekaligus juga tanggung jawab untuk memunculkan hewan-hewan atau makhluk-makhluk yang tidak 100% lucu-lucu juga, tapi mereka juga hidup gitu. Dan kita juga bisa membayangkan seandainya gitu ya. Kalau misalnya semua awan, jadi masih mengambil ilustrasi tadi ya filmnya itu. Kalau semuanya awannya itu cuma menghasilkan yang lucu-lucu, apakah lalu belut listrik tidak boleh hidup gitu jadinya? Karena tidak ada yang mau menciptakan. Apakah landak tidak boleh hidup? Apakah landak tidak boleh ada penerus gitu? Karena kalau bisa kan yang lucu-lucu itu yang diciptakan. Atau juga pertanyaannya, apakah bayi landak itu atau bayi buaya itu tidak boleh sampai ke orang tuanya? Karena tidak ada yang mau mengantar. Karena semuanya pinginnya adalah menjadi bangau yang mengantar yang lucu-lucu itu tadi. Itu pertanyaan jadi ke sini. Dan itu bisa juga membuat kita bercermin juga dengan mengukur talenta kita masing-masing. Sekali lagi, bakat dan tanggung jawab sebaiknya tidak kita pisahkan. Saya mengajak seperti itu. Karena semakin besar bakatnya, semakin besar juga tanggung jawabnya. Kalau memang semua orang harus punya bakat atau punya talenta 100%, lalu apakah yang cuma 90% tidak boleh hidup? Kan tidak seperti itu juga ya. Jadi ternyata semuanya mendapat tempat. Itu lalu jadi poin yang kita pegang. Mau mau bakatnya atau talentanya itu besar, mau kecil, semuanya mendapat tempat dan semuanya tetap diharuskan menjalankan tanggung jawabnya masing-masing dengan porsinya masing-masing, dengan ini yang juga harus digarisbawahi, dengan tuntutannya masing-masing. Nah, kita bisa cek Injil sekarang ini. Paling tidak mengenai perumpamaan mengenai talenta, ada dua Injil yang bisa kita ambil. Kita ambil dua contoh ini saja. Yang pertama dari Matius 25, 14 sampai 30. Bisa sambil dibaca-baca gitu ya, dibuka dan dibaca-baca. Juga satu lagi adalah perumpamaan tentang Mina. Lukas bab 19 ayat 12 sampai 27. Yang satu ngomong soal talenta, satu ngomong soal Mina. Sama-sama ngomong soal uang. Tapi tentu saja poinnya bukan cuma sekedar uang. Uang yang dipercayakan majikan kepada anak buahnya atau kepada hambanya. Tetapi lebih-lebih adalah soal tanggung jawab yang diberikan atau yang dipercayakan oleh sang majikan pada hambanya. Kita mungkin sudah sering mendengarkan atau membaca Injil-Injil ini ya. Atau sudah bosan mungkin. Atau kalau misalnya pas di gereja gitu, mendengarkan homili romonya gitu. Kan udah biasa. Ya. Paling intinya itu-itu aja. Tapi kalau kita lihat dengan perspektif bahwa yang ditekankan bukan soal mendapat satu atau tiga atau limanya, tapi soal bagaimana yang satu, tiga, dan lima itu dikembangkan dengan penuh tanggung jawab. Kalau kan pertanyaannya kan apakah saya mengembangkan atau
hamba-hamba ini mengembangkan talenta atau minat yang mereka peroleh dari tuannya itu dengan bertanggung jawab atau tidak. Dan kalau ini kan lalu soalnya bukan hoki, karena kita tahu ending dari cerita ini, ending dari atau akhir dari dua cerita ini adalah yang bisa menghasilkan 10 mina, yang bisa menggandakan talenta yang paling banyak, itu bukannya dapat liburan deh. Itu dapat tugas baru dan makin berat. Dipercayakan 10 kota atau dipercayakan lagi macam-macam. Bahkan yang jadi persoalan atau yang Yesus persoalkan dalam perumpamaan ini adalah bahwa yang memegang satu talenta itu kenapa kok dia nggak mengembangkannya juga? Artinya dia tidak menjalankan tanggung jawabnya. Bisa jadi itu ya juga yang saat ini atau pernah kita rasakan juga. Saya merasa cuma punya bakat sedikit. Saya merasa kemampuan saya sedikit. Saya merasa sekolah saya nggak tinggi-tinggi amat. Saya merasa pekerjaan saya kok gini-gini amat. Ah, tidak seperti teman saya yang saat ini bisa S3. Tidak seperti teman saya yang saat ini bisa sukses ke sana sini. Oh, ternyata persoalannya tidak sesederhana itu. Sekarang pertanyaannya adalah apakah memang kalau dia atau apakah kalau mereka diberikan harta segitu lalu bisa mengembangkannya sesuai dengan tanggung jawab yang diemban atau yang dipercayakan kepadanya atau tidak. Kalau ternyata tidak, sama juga bohong. Atau pertanyaannya juga, seandainya kita yang sebenarnya bisanya 5 talenta tapi dibebankan 10 talenta, apakah juga kita bisa mengembangkan semua talenta itu sebaik mereka yang memang punya kapasitas mengembangkan 10 talenta. Dan di sini kan juga dalam perumpamaan ini juga tidak terjadi, tuannya itu tidak membuat ketiganya berkonflik ya. Bahkan termasuk yang dikatakan hamba yang malas itu tidak di istilahnya tidak ditatapkan kedua temannya yang lain gitu. Artinya tidak disuruh berantem, tidak jadi berselisih, membuat yang satu merasa, "Oh, kamu dikasih lebih banyak sih." Hal itu kan tidak. Tapi masing-masing ditanya, tanggung jawabmu bagaimana? Hasil pengembanganmu seperti apa? Ini sama seperti ini ya, atau mirip-mirip ini. Saya kan sekarang kan, eh, saya sudah 3 bulan lebih ini mendapat tugas baru di Yadapen, dana pensiun di Semarang. Ini dana pensiun untuk para pegawai lembaga-lembaga Katolik. Setidaknya sebagian lembaga Katolik karena juga ada dana pensiun KWI. Jadi guru-guru sekolah, pegawai pastoran, rumah sakit, seminari, kuskupan, gitu itu romo-romo, suster, macam-macam itu juga bertugas dia apa bukan bertugas ini istilahnya membayarkan iuran pensiunnya atau menitipkan uang pensiunnya kepada kami gitu. Di tempat kami di Yadapen ini ada 2 romo dan 1 bruder dan juga yang lainnya adalah teman-teman awam yang urusannya hampir setiap hari itu soal uang, soal bagaimana mengembangkan dana pensiun itu supaya nanti pensiunannya bisa dapat lebih banyak lagi, supaya eh, pensiunan bisa, nanti karyawan ketika pensiun bisa tetap sejahtera, tetap bisa mencukupi kebutuhannya. Dan salah satu caranya adalah dengan investasi. Dan ini mirip-mirip. Tugas kami ya, itu antara lain adalah mencari tempat berinvestasi yang baik, yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga menghasilkan yang banyak juga. Bukan untuk kami, tapi untuk pensiunan yang mempercayakan uang mereka kepada kami. Maka cara melihatnya juga sama. Gitu.
ini bukan soal untuk sekarang ini kebetulan karena baru 3 bulan gitu kan ya saya tidak langsung dipercayakan seperti itu tapi udah soal ngomong-ngomong itu udah yang di atas saya Romo, Bruder dan juga uh, teman-teman awam yang lain gitu mereka sudah jauh lebih berpengalaman soal investasi, soal menanamkan uang di saham gitu, di obligasi dan sebagainya itu mereka jauh lebih ahli. Saya sendiri baru kursus juga sekarang supaya bisa uh, juga bisa ini mengelola uang. Jadi pertanyaannya lalu kalau misalnya saya yang masih pemula kurang lebih gitu, walaupun sebelumnya juga udah belajar manajemen atau apa begitu, tapi toh baru masuk ke dana pensiun dunia yang baru sama sekali untuk saya. Kalau saya dipercayakan megang saham, apa megang ini ya investasi, lalu ditanya gimana Romo mau beli saham yang mana ini? Apakah saya bisa gitu kan pertanyaannya juga sama. Saya mungkin karena gengsi saya akan bilang saya lulusan manajemen Trisakti gitu. Saya juga disuruh studi gitu. Bisa saja mengikuti gengsi. Wah, saya lulusan manajemen masa ditanya begitu saya bilang nggak bisa gitu. Bisa aja kayak begitu. Tapi saya nggak berani dengan tanggung jawabnya. Kepada kami sudah dipercayakan 1 triliun lebih uang pensiunan gitu, uang pegawai untuk dikembangkan supaya para pegawai ini ketika pensiun boleh menerima uangnya kembali dengan jumlah yang lebih banyak gitu supaya mereka segera bisa hidup sejahtera nanti ketika sudah tua. Kalau saya sok-sokan seperti itu, saya nggak bisa membayangkan kok tiba-tiba 1 triliun itu bisa hilang dalam sekejap karena yang mungkin saham yang kelihatan hijau itu tidak sehijau yang kelihatannya karena bisa jadi ada yang disebut saham gorengan, ada saham yang tiba-tiba dibekukan gitu karena perusahaannya entah bagaimana pilot, jadi hal-hal seperti itu saya sendiri nggak berani. Lalu nah ini saya ingin mengajak saudari-saudara juga untuk melihat pengalaman masing-masing. Yang tidak bijak dari si hamba yang mendapat satu talenta adalah semata-mata karena dia tidak menjalankan tanggung jawabnya gitu. Seandainya pun dia bisa mengembangkannya cuma setengah talenta, saya rasa tuannya juga tidak akan marah. Yang diminta mungkin adalah coba lagi. Mungkin yang setengah itu nanti bisa menjadi satu. Syukur-syukur kalau jadi dua, tiga, dan seterusnya. Sehingga bisa mendapatkan kepercayaan lebih, tapi pada saat yang sama harus siap dengan tanggung jawab atau beban kerja yang lebih juga. Nah, kan, lalu sekarang pertanyaannya sekali lagi, sekarang mana yang lebih hoki? Nah, ini tahu ya, ini yang suka kartun. Saya kebetulan suka kartun ya, suka kartun dan suka game gitu, walaupun tidak semua kartun tentu saja. Jadi makanya ilustrasi saya mungkin juga uh, akan banyak soal kartun gitu yang lucu-lucu tapi. Nah ini kalau yang tidak asing dengan ini kan ini ada Dora ini ya, Nobita. Kalau yang suka atau yang anaknya itu familiar dengan Doraemon gitu. Ini kan ada Nobita dan ada Dekisugi. Sedikit cerita soal Nobita ini. Nobita ini kan merasa dirinya bodoh ya, bodoh dan selalu sial. Sehingga merasa selalu membutuhkan yang namanya Doraemon. Ini robot kucing dari masa depan yang katanya dikirimkan untuk membantu si Nobita yang dianggap bodoh ini. Yang jadi persoalan mungkin selama ini adalah Nobita yang cuma bisa segitu aja itu terlalu banyak dituntut, terlalu keras dituntut sehingga merasa dirinya itu cuma jadi beban untuk orang lain atau juga jadi beban untuk dirinya sendiri. Kalau kita nonton Doraemon begitu atau membaca komiknya Doraemon, isinya Nobita itu kan antara lain mengeluh, nangis, mengeluh lagi bebannya berat.
Dan akhirnya apa? Dia jadi malas karena merasa tanggung jawabnya terlalu besar, lalu dia malah tidak punya energi untuk menjalankan. Padahal ketika dibantu alat-alatnya Doraemon, dia bisa mengerjakan begitu banyak hal. Dekisugi, temannya Nobita, adalah anak yang pintar, teman yang paling pintar di antara kelompok itu. Paling berprestasi, disukai cewek-cewek karena ganteng juga gitu. Tapi dari Dekisugi ini, dia itu, ini yang bawah ini, si Dekisugi, lalu dari dia juga dituntut tugas yang banyak, dituntut tanggung jawab yang banyak. Kalau Nobita dapat nol itu masih nggak apa-apa begitu ya. Kalau di Kisugi, dia harus selalu dapat nilai bagus. Dapat nilai nol itu nggak boleh. Langsung mukanya itu seperti yang ada di foto itu. Ada yang di ilustrasi itu. Langsung lemes dia. Karena memang kapasitasnya adalah untuk mendapatkan nilai yang bagus. Sehingga dituntutnya juga lebih. Apakah Nobita? Dekisugi nggak ada yang bantu dia. Karena dengan dia sendiri dia sudah cukup. Tidak perlu Doraemon. Nobita yang memang masih kurang supaya bisa menjalankan tanggung jawabnya. Dia butuh Doraemon dan dengan Doraemon itu si robot ini dengan segala macam keajaibannya dia bisa mengerjakan tanggung jawabnya dengan baik. Itu. Maka lalu di sini pertanyaannya adalah sekarang sebentar ini saya ada kok tiba-tiba komputer ini laptop saya bermasalah ya. Oke, sekarang udah oke. Nah, sekarang lalu pertanyaannya adalah bagaimana talenta itu berkembang sebenarnya? Apakah semata-mata karena keberuntungan kah? Oh, kamu dapat bakat yang lebih banyak dan juga tidak gitu. Hal yang saya coba tawarkan di sini adalah 4 poin ini. Pertama soal penerimaan. Saya taruh paling awal karena ini yang paling susah biasanya bagi kita, termasuk bagi saya juga. Soal penerimaan. Mengapa saya cuma diberi segini, dia diberikan segitu? Itu pertanyaan kita biasanya kalau bicara soal bakat tidak langsung bicara soal tanggung jawab, soal tuntutan yang nanti akan dibebankan ke kita. Tapi soal dia kok lebih beruntung ya, karena dia bisa ini, bisa itu, rezekinya juga banyak, kelihatannya kok saya cuma segini-segini aja. Lalu soal kemau, jadi penerimaan. Orang yang lalu akhirnya bisa menerima dirinya sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangannya, itu adalah orang yang paling bisa atau bisa berpotensi untuk mengembangkan talentanya dengan baik, seberapapun yang diberikan kepadanya. Dan itu sama seperti si bangau dan awan hitam tadi itu. Ketika akhirnya bisa menerima, mereka akhirnya toh tetap menjalankan tanggung jawabnya dengan talenta yang dimiliki. Poin kedua soal kemauan. Setelah menerima lalu mau atau tidak. Dalam Injil persoalan si hamba yang punya satu talenta atau satu mina itu bahwa dia tidak mau mengembangkan tanggung jawab. Jadi berikan tanggung jawab sama seperti teman-temannya yang lain. Masing-masing punya tanggung jawabnya. Kepercayaan dengan satu talenta itu dia mendapat kepercayaan juga dari tuannya. Tinggal lalu kan pertanyaannya apakah mau atau tidak. Dua temannya, berapapun talenta atau koin yang diberikan, semuanya dikembangkan, tapi yang satu ini ternyata tidak.
tidak mau. Akhirnya cuma disimpan dan akhirnya tidak berkembang. Poin yang ketiga adalah soal perhitungan. Apa yang diperlukan? Ternyata kita juga butuh berstrategi soal talenta. Seandainya kita merasa, saya kok cuma segini ya, kira-kira bagaimana saya bisa mengembangkannya? Bagaimana supaya saya bisa mendapatkan kepercayaan lebih ya? Mungkin ternyata butuh orang lain, seperti si Nobita yang butuh si Doraemon. Atau mungkin seperti si Bango yang membutuhkan awan yang baik tadi itu. Si awan yang putih tadi. Supaya bisa menjalankan tanggung jawabnya bersama si awan hitam. Tadi kan awan hitamnya sempat salah sangka ya. Dikira si Bangonya itu mau lari dari dia, nggak mau jadi temannya lagi. Atau nggak mau membantunya lagi. Ternyata justru yang terjadi kan sebaliknya ya. Si Bango itu tahu dia harus ngapain supaya si awan hitam tetap bisa menjalankan tanggung jawabnya, si Bangau itu tetap bisa menjalankan tanggung jawabnya juga, lalu butuh bantuan si awan ketiga yang lalu menciptakan itu perlindungan itu baju apa American football itu. Ini semua dengan perhitungan juga. Saya yang cuma segini, mungkin saya butuh kursus lebih banyak daripada teman yang lain. Ini juga boleh cerita. Ini kan sekarang kan saya juga jadi rasanya tuh tidak pernah berhenti belajar gitu. Di satu sisi saya bersyukur, di sisi lain juga sebenarnya ada capek-capeknya juga. Nah, ini kan kurang lebih sampai awal April nanti kami yang bertanggung jawab untuk urusan investasi atau akan mengurusi investasi atau saham itu kan harus memiliki sertifikat dan ini ditentukan oleh ini ya otoritas jasa keuangan gitu harus memiliki sertifikat yang namanya uh, sertifikat security analysis gitu. Jadi yang bisa menjadi analis sekuritas saham gitu. Saya nggak pernah main saham seumur hidup. Dan ketika di kelas itu, ketika kursusnya online, dan ketika kami ketemu di Zoom itu, awal-awal itu saya nggak mudeng tuh yang mereka bicarakan apa itu. Walaupun selama katakanlah 3 bulan terakhir ini juga kami kurang lebih bersentuhan juga soal saham, dan saya belajar juga. Tapi atau ketika kuliah dulu juga sempat disinggung gitu ya, kuliah manajemen itu juga disinggung soal saham. Tapi kan lalu kan tidak sampai praktek, jadi lebih banyak teorinya waktu itu. Dan ketika kursus gitu yang dibicarakan, saya tuh sempat nggak mudeng, tidak paham apa yang dibicarakan. Baru setelah itu di kantor tanya-tanya, lalu pelan-pelan baru bisa mulai masuk ke diskusinya. Gitu. Ternyata saya butuh belajar dari mereka yang lebih ahli juga. Ternyata butuh juga untuk cari-cari wawasan, cari tahu soal saham supaya bisa menyerap ilmunya lebih baik ketika nanti digunakan untuk mengerjakan tanggung jawab di hadapan, lalu ilmunya itu bisa sungguh-sungguh efektif dan berguna, bukan sekedar cari sertifikat. Itu kan harus seperti itu. Lalu yang terakhir adalah soal rahmat Tuhan. Ini saya taruh paling akhir, tapi juga yang tidak kalah pentingnya. Karena bagi kita, orang yang beriman, kita tahu bahwa rahmat Tuhan itu adalah segala-galanya untuk kita. Restu Tuhan atau apapun itu yang dari Tuhan ketika ia tidak memberikan atau ketika ia mempunyai rencana yang lain kita toh akhirnya juga harus berusaha menyesuaikan dengan rencananya, rencana yang kadang-kadang tidak sesuai dengan perkiraan kita atau mungkin tidak sesuai dengan harapan kita juga. Maka keempatnya ini tidak bisa dipisahkan satu dari yang lain supaya talenta itu sungguh benar-benar berkembang. Dan itu bukan cuma sekedar bakat untuk dipamerkan, tapi bakat yang digunakan untuk menjalankan tanggung jawab
sekaligus bisa dipertanggungjawabkan. Maka itu saudari-saudaraku yang bisa saya tawarkan pada malam hari ini permenungan kita mengenai talenta dan sejauh yang tadi saya lihat sih udah ini ya. Nah, tadi juga sudah ada beberapa komentar gitu. Dan sekarang bisa saja kita langsung kalau mau tanya, tanya jawab, ngobrol-ngobrol, diskusi, silakan. Baik, Romo, terima kasih untuk materi renungannya yang sangat bagus dan juga sangat memberkati kita semua ya. Sungguh sangat luar biasa, Romo. Romo, saya lihat juga udah ada pertanyaan yang masuk di kolom chat. Tapi sebelum kita menjawab pertanyaan itu, Romo, izinkan saya ingin menyampaikan kepada Ibu Silva untuk kita mendokumentasikan dulu pertemuan kita malam ini ya, Romo. Ya, Silakan Bu oke. Silva, kepada Ibu Bapak, tolong supaya kameranya dibuka. Kita akan foto bersama dalam sesi pertemuan ini. Dan silakan juga memberikan senyuman yang manis. Silakan Bu Silva. Silakan Bapak Ibu, boleh dibuka dan senyumannya menunjukkan talenta ya Romo. Nah, iya benar. Senyumannya giginya ompong, Bu. Sebagai tanda sukacita. Giginya ompong. Yang kelihatan ompongnya doang, Bu. Satu. Ompongnya doang. Dua. Kelihatannya Tiga. ompong. Oke, Ya. sudah Bu Yeni. Baik, terima kasih Bu Silva. Depannya dong, Bu. Romo, silakan Romo untuk istirahat sejenak ya, untuk minum dulu. Sebelum Ya. saya membacakan pertanyaan yang sudah masuk, saya ingin menyampaikan informasi dulu untuk Ibu Bapak yang sudah hadir di dalam pertemuan malam ini. Ibu Bapak, saudara-saudari terkasih, untuk kita dapat mengikuti acara ibadah kerahiman ilahi dan renungan melalui doa koronka dan pembelajaran firman Tuhan, serta untuk mendukung pelayanan komunitas kerahiman ilahi Indonesia, silakan Ibu Bapak, Saudara-saudari yang berkenan dapat memberikan persembahan kasihnya untuk KKI Indonesia, dapat ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 504 028 5956 atas nama Regina Yoselin Lim SE. Bukti transfer dapat dikirim ke nomor WA 62811 657238. Saya ulangi, persembahan kasihnya untuk KKI Indonesia dapat ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 504 028 5956 atas nama Regina Yoselin Lim SE. Bukti transfer silakan dikirim ke nomor WA 62811 657238. Terima kasih untuk persembahan kasihnya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Romo, kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Di sini saya lihat sudah mulai ada yang bertanya, Romo. Dari Ibu Anna P. Beliau menanyakan, Romo Dodo, mengapa ada orang yang terlahir selalu hoki atau beruntung terus nasibnya? Entah mendapat kemudahan menjalani kehidupan, mendapatkan keuntungan dalam setiap kemudahan-kemudahan cara, di mana yang lainnya harus melalui proses yang sulit. Sementara dia dengan mudahnya dapat melewati tanpa bersusah payah. Belum lagi sering lolos dalam hal kesulitan yang lain-lainnya. Jika dijabarkan masih banyak lagi hal-hal keberuntungan yang didapatinya. Mengapa bisa demikian, Romo? Beliau bisa nyaman-nyaman saja orang tersebut
dan mendapatkan keberuntungan di sepanjang hidupnya. Mohon Romo pencerahannya. Terima kasih. Silakan Romo untuk menjawab. Baik, terima kasih Bu Ana. Ini, um, mengenai orang yang terlahir beruntung dan juga kita bisa nyebut soal orang yang terlahir biasa-biasa saja atau malah cenderung gampang sekali apes gitu. Dibandingkan beruntung lebih banyak apesnya mungkin. Um, Kalau mengenai mengapa kok orang terlahir seperti itu ya. Pertanyaannya tentu itu sebenarnya tidak apa itu bukan untuk kita sebenarnya ya. Karena kita tahu bahwa eh, kita semua bahwa semua orang entah itu mau beruntung atau tidak atau apapun nasibnya itu kan pasti yang menciptakan. Kita percaya bahwa Tuhan lah yang menciptakan. Soal maksudnya apa gitu, kita harus dengan jujur. Makanya kita salah satu hal yang penting soal talenta berkembang itu adalah soal penerimaan. Karena termasuk juga menerima bahwa kita tidak selalu tahu maksud Tuhan itu apa sih. Itu. Termasuk seorang Romo sekalipun. Tidak selalu tahu. Apakah memang dari dalam kandungan atau ketika direncanakan saya itu memang ditakdirkan untuk jadi Romo Yesuit, ya saya juga nggak tahu gitu. Yang pasti sih yang saya tahu adalah ketika saya lahir, ketika bertumbuh, saya dihadapkan dengan begitu banyak pilihan, termasuk mau jadi Romo atau tidak, termasuk seandainya mau jadi Romo itu mau jadi Romo Yesuit kah, atau jadi Romo Projo kah, atau Fransiskan supaya jubahnya keren warna coklat-coklat, atau Romo-Romo yang lain gitu. Bahkan juga bukan cuma apakah mau jadi Romo atau mau jadi bruder, itu. Itu juga jadi dihadapkan dengan begitu banyak pilihan itu. Itu yang saya tahu. Dan untuk menjalankan semuanya itu saya juga ada kadang di atas, kadang di bawah, kadang bisa mulus, kadang juga ada jatuhnya. Dan itu sepertinya juga pengalaman kita semua. Saya pribadi tidak terlalu ini ya, ah, tidak terlalu, mohon maaf sebelumnya, tidak terlalu percaya bahwa orang yang paling beruntung sekalipun itu bisa terus-terusan beruntung gitu. Yang melihat orang lain, yang menilai orang lain itu, nah, yang menilai orang itu biasanya orang lain lagi gitu. Seperti kita menilai orang lain atau orang lain yang menilai diri kita gitu. Jarang sekali kita menilai diri kita sendiri. Ah, termasuk juga kita melihat orang lain kok dia lebih beruntung ya. Karena jangan-jangan dia sendiri tidak merasa itu. Seandainya pun betul, ya beruntung. Bahwa pertanyaannya memang bukan kenapa kok dia diciptakan begini sementara saya cuma segini. Tapi lalu kan selanjutnya, nah dia mau ngapain dengan keberuntungan yang ia punya itu. Kalau tadi yang disinggung, dia bisa enak-enak gitu. Pertanyaannya keberuntungan yang ia miliki itu kan, kalau kita konsisten dengan Injil, kita tahu keberuntungannya itu bukan cuma sekedar buat enak-enak aja, tapi untuk dikembangkan lebih banyak lagi. Apakah dengan keberuntungan itu dia mau membantu orang yang tidak beruntung? Itu pertanyaan yang jauh lebih penting malah. Kalau dia tidak dan akhirnya cuma jatuh ke enak-enak, bagaimana ia mempertanggungjawabkan keberuntungan yang sudah dia terima? Termasuk kita juga gitu kan. Kalau kita merasa diri kita biasa-biasa saja itu, pertanyaannya juga bahkan dengan yang biasa-biasa itu sejauh mana juga sudah kita kembangkan, sudah kita coba optimalkan gitu. Karena ketika kita juga bilang merasa biasa-biasa saja, saya merasa tidak cukup beruntung gitu. Kita itu tidak pernah sebenarnya kita tidak pernah tahu sejauh mana kita bisa mengembangkan diri atau mengembangkan talenta sampai mentok gitu. Akhirnya kita tahu kan, kita kalau mentok itu akhirnya cuma ketika kita sudah meninggal gitu. Sama kita masih hidup,
atau ketika kita masih diberikan kesehatan gitu, lalu itu kan peluang bagi kita untuk mengembangkan terus gitu sampai mentok. Karena kita tidak pernah tahu kita ujungnya itu sampai mana dan sampai sejauh mana kita juga bisa bertanggung jawab atas apa yang sudah diberikan ke kita. Begitu. Baik, terima kasih Romo Dodo. Semoga menjawab ya Ibu Ana atas pertanyaannya tadi. Selanjutnya ada nih dari Bu Silva Romo. Beliau mengatakan Doraemon itu perumpamaan Tuhan kan ya Romo? Nah, ini juga menarik nih. Ini cerita soal Doraemon ya. Ya kita boleh aja sih menganggap, oh ini perumpamaan Tuhan gitu. Tapi dari salah satu apa ya, dari salah satu sumber lah katakanlah begitu, eh, ada beberapa versi gitu soal Doraemon. Kalau kita membayangkan Jepang, itu kan kulturnya adalah kultur Jepang kan. Background ceritanya Doraemon ini Jepang itu kan eh, Jepang ada yang percaya pada Tuhan tentu saja, tapi kan juga ada yang tidak percaya pada Tuhan. Sehingga lalu ada yang mengatakan bahwa Doraemon itu adalah eh, simbol dari eh, kecanggihan teknologi lah, itu juga ada. Dan memang ini kan robot ya, Doraemon itu kan robot, bukan kucing asli, makhluk kucing gitu, tapi dia robot ciptaan dari masa depan yang datang ke zaman Nobita gitu. Ini lambang kemajuan teknologi. Ada juga yang mengatakan bahwa Doraemon itu adalah sebenarnya ini. Jadi Jepang itu kan terutama pada Perang Dunia Kedua itu kan diluluh lantakan sungguh-sungguh gitu. Sehingga Jepang itu membutuhkan simbol yang bisa membangkitkan semangat supaya Jepang itu lalu jadi seperti yang kita kenal sekarang ini dengan segala kecanggihan, kemajuan teknologi dan macam-macamnya gitu. Lalu simbolnya ini adalah si Doraemon itu. Ada juga yang bilang seperti itu. Jadi eh, Doraemon itu bisa melambangkan macam-macam gitu. Termasuk ada juga yang secara negatif bilang Nobita yang masa percayanya sama Doraemon, masa sama robot gitu yang dianggap bisa mengabulkan semuanya. Itu sama kayak kalau kita itu kalau bertanya selalu percaya pada Google gitu. Soalnya lalu nanti jadi ada pertanyaan, lalu peran Tuhan di mana begitu dan seterusnya. Tapi untuk malam eh, ini bisa jadi sesi yang lain soalnya gitu ya, gitu. Gitu sih. Baik, terima kasih Romo untuk penjelasannya. Semoga menjawab ya Bu Silva. Kepada Ibu Bapak, saudara-saudari terkasih, jika ada yang ingin bertanya langsung kepada Romo, saya persilakan untuk raise hand. Nah ini juga ada yang sudah ini nih masuk ke direct message nih. Nah, Jadi kalau boleh ke, ke saya Romo mulai ya. dulu sebelum ke Pak Albert. Ini pertanyaan dari Silakan Bu, Romo ya. pertanyaan dari Bu Ana ini ya, Oh, Bu Bu Ana Ana yang P. tadi. Ini kan ada beberapa Ana gitu kan ya. Ya. Nah ini Ana P gitu. Oh ya, Jadi yang tadi Romo. Yang tadi kan? oh tadi iya juga Ya. ya. Sama pertanyaannya Romo. Ini pertanyaannya lebih ke ini ilustrasinya yang tadi itu si Oh, awan itu. Jadi yes. pertanyaannya kenapa awan yang gelap itu selalu menciptakan yang kurang baik gitu. Yuk, walaupun pertanyaan ini ya jawabannya bisa jadi mirip-mirip dengan yang tadi juga ya. Jadi kan kenapa kok awan yang gelap selalu menciptakan yang kurang baik sehingga membuat burung pengantarnya menjadi susah, sulit dan sebagainya begitu. Kan? Hmm. Nah ini pertanyaannya apa jawabannya bisa mirip yang tadi juga sebenarnya. Oh, Kan uh, penilaian baik dan kurang baik, ya kan penilaian baik dan kurang baik itu kan dari sudut pandang kita. Gitu. ya. Tapi yang kita anggap kurang baik itu apakah tidak boleh hidup juga kan? Lalu pertanyaannya kayak gitu.
Kan boleh juga ya. Cuma tinggal untuk melayani yang kita anggap kurang baik ini, lalu siapa yang bisa dipercaya nih? Kan gitu. Diserahkanlah si Bangau yang bagi kita mungkin kita ngelihatnya ini si Bangau apa sih gitu. Ya, Tapi lalu si Bangau bagi si Bangau ini sendiri, bahwa dia itu dipercaya untuk menjalankan tanggung jawab yang mungkin teman-temannya dia itu nggak bisa mengerjakan ini gitu. ya, Jadi kita cara melihatnya seperti itu. iya. Oke. Lalu juga ada, oh ini kalau ada juga pertanyaan dari Bu Silva, apakah boleh menolak bila diberi talenta? Misalnya diberi 5, mau terimanya 3 saja gitu. Ah, Mawar ya Romo. iya, nawar. Ini malah kebalik ya. Orang biasanya kalau kita lihat bakat kan dikasih 3, maunya kok cuma 3 sih, saya mau minta Ya, 5 gitu. Nah, ini dibalik malah menarik juga. maunya Ah, sedikit. ini tanggung jawabnya gede soalnya nanti makin gede makin gede tanggung jawabnya takut itu. Eh, apakah boleh menolak? Pertanyaannya mungkin jadinya kalau saya pribadi setidaknya gitu ya. Pertanyaannya lalu bukan boleh atau tidak ya jadi. Kalau boleh eh, sebenarnya bisa jadi kita bisa aja menolak gitu ya. Iya, Menolak itu termasuk juga dengan tidak mau mengembangkan tadi seperti hamba yang mendapatkan satu talenta itu tadi. Itu juga termasuk penolakan. Eh, walaupun mungkin modelnya beda ya. Kalau si hamba itu sebenarnya pengennya dipercaya lebih gitu, tapi kok cuma dikasih satu gitu. Ini kan dibalik gitu. Dia maunya cukup satu aja sebenarnya, tapi kok dikasihnya 3 misalnya, atau maunya cukup 3 aja, tapi kok dikasihnya 5 gitu. iya, Jadi ah, pertanyaan kalau boleh lalu kita ya toh kalau kita menolak juga Tuhan tidak akan ini ya, tidak langsung menghukum gitu atau tidak akan marah gitu seumur umur kok saya yakin itu eh, tidak akan dimarahi gitu atau tidak akan dihukum tapi ketika eh, tidak menjalankan tanggung jawabnya itu loh itu yang lalu eh, sekali lagi, saya yakin Tuhan sebenarnya juga tidak ingin menghukum, tapi itu seolah-olah mendatangkan hukuman untuk kita, entah dari mana gitu. Karena tanggung jawab yang tidak dijalankan, lalu kita juga dapatnya cuma setengah-setengah, lalu juga orang lain yang harusnya mendapat berkat lebih dari kita juga tidak, akhirnya dapatnya juga setengah-setengah mungkin, atau malah tidak mendapat berkat sama sekali. Itu kan lalu jadi ini juga apa itu bisa dibilang itu menjadi semacam hukuman juga karena kita entah langsung atau tidak menolak diberikan talenta seperti itu. baik. Terima kasih Romo untuk jawabannya yang sangat memberkati kita semua ya. Bu Silva, semoga menjawab ya. Eh, ini sudah ada yang resen Romo dari Ya, Albert. Silakan Pak Albert di unmute. Ya, Ya, selamat malam. selamat malam Pak Albert. malam. Ya. Izin tanya nih Romo, kalau tadi kan semuanya fine-fine gitu ya, maksud saya dikerjakan, dijalankan dengan baik. Tapi kalau misalnya talenta ternyata menjadi bermasalah, Hmm. itu seperti apa ya? Misalnya contohnya Yudas Iskariot itu kan dipercayakan untuk mengelola keuangan. Tapi di satu pihak dia itu waktu melihat Maria Magdalena kalau nggak salah yang meminyaki kaki Tuhan Yesus atau mengelap itu dia itu kan menyindir gitu kan wah ini mahal sekali gitu kan bisa yang lain gitu. Yang menjadi pertanyaan bagi saya ada ada sabda juga mengatakan kalau kita itu juga harus menolong domba yang hilang. Nah, dari seperti itu saya suka bertanya-tanya gitu. Kalau orang-orang yang salah jalan
meskipun mereka mungkin kepandaiannya, kemampuannya, bakat dan sebagainya banyak, tapi menyimpang, apakah tidak ada gembala itu yang menyelamatkan mereka gitu? Maksud saya di sisi lain, misalnya kayak Simon atau di Petrus itu kan Tuhan memberikan kalau nanti udah dengar ayam berkokok, kamu bertobat ya begitu. Nah, itu kan dibantu untuk kembali gitu kan. Nah, bagaimana ini dipahami dengan talenta gitu. Maksud saya kayak Petrus Paulus itu apa sorry Saulus jadi Paulus gitu kan ketika mengejar-ngejar gitu kan dia punya talenta yang besar gitu kan memahami Taurat dan Hmm. sebagainya. Nah, pada saat satu sisi ada orang yang memperoleh katakanlah berkat dan bahkan mungkin langsung dari Tuhan, tapi ada juga yang tidak pernah kembali gitu loh. Maksudnya nggak bertobat gitu. Apakah itu suatu misteri atau penolakan atau apa ya? Maksudnya kok ada orang yang diberikan langsung, ada juga yang tidak gitu kan, sehingga menjadi bencana begitu. Banyak orang yang melakukan karena pandainya itu korupsi besar-besaran. Bang, tadi Romo cerita tentang apa saham kayak Bumi Bumi Putra, Jiwasraya itu kan Hmm. orang-orang pandai yang memelintir semuanya begitu kan. Dan begitu banyak pensiunan yang mungkin yang menderita. Nah, kenapa pada momen-momen itu mereka tuh kok agak menemukan apa ya kembalinya mereka untuk bertobat atau ya kembali menjadi jujur atau menjadi baik gitu loh. Kan kata Yesus kan kalau ada satu domba yang hilang sebagai gembala yang baik itu akan mencari dan membawanya kembali dan ditaruh di punggung atau di pundak untuk mengembalikan mereka dan berbicara dengan teman-temannya kalau domba yang hilang sudah diketemukan. Nah, kalau seperti ini bagaimana memahaminya, Romo? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Albert. Ah, saya mau ngajak kita melihatnya mulai dari ini dulu, mulai dari para murid Yesus ini, mulai dari situ dulu. Dan ini ya, inilah yang apa salah satu hal yang menurut saya menarik kalau kita belajar mengenai tokoh-tokoh dalam kitab suci, eh, bahwa tokoh-tokoh dalam kitab suci itu juga punya ini ya, punya perkembangan, punya fase berkembangnya gitu. Dan itu ditunjukkan secara jelas sebenarnya di kitab suci, termasuk murid-murid ini. Satu hal yang menarik dari murid-murid ini adalah mereka ketika mulai berkenalan dengan Yesus dan mulai mengikuti Yesus, mulai bersama-sama dengan Yesus itu ternyata kan tidak langsung jadi mereka itu orang yang hebat. Tapi bahwa kalau kita temu gini, kalau kita baca dalam Injil dan itu seringkali lucu gitu sebenarnya. Karena ini murid-murid ini seringkali dianggap bodoh gitu ya. Ciri-cirinya apa nanti kalau misalnya sedang baca kitab suci terus nemu murid ini tidak paham apa yang dimaksudkannya gitu kan. Murid ini apa murid-murid ini tidak tahu apa yang dilakukan gitu. Itu kan sebenarnya cuma kata lain dari ini mau ngata apa istilahnya untuk ngejek dalam istilah kita sekarang gitu ya secara negatif tentu saja. Itu untuk ngejek ini murid-murid ini masih bodoh gitu semuanya, nggak paham apa-apa. Sampai Yesus mau apa nanti kita kan memperingati pas Kamis Putih gitu. Yang kamu lakukan ini mungkin kalian belum paham gitu. Itu sekali lagi dikatakan oleh Yesus sendiri bahkan. Sehingga kita bisa melihat bahwa apa tindakan-tindakan salah entah itu dari Petrus, entah itu dari murid-murid yang lain termasuk Yudas itu juga adalah bagian dari tanda kutip kebodohan mereka juga. Tapi lalu pertanyaannya kan makanya itu kita coba mengingat kembali lagi 4 poin soal mengembangkan talenta itu. Apakah mereka mau berproses berkembang?
Yudas sayangnya tidak. Yudas kan diceritakan dia mengakhiri hidupnya, gitu, dibunuh diri. Soal bagaimana caranya dia bunuh diri ada dua versi di situ tuh. eh, saya rasa ya sudahlah gitu, bahwa ada masing-masing versi mungkin berdasarkan pendengaran masing-masing murid juga gitu. Tapi bahwa poin dia bunuh diri itu semua orang menyetujui gitu. Alih-alih dia bertindak seperti Petrus, Petrus kan juga ya udah menyangkal Yesus, tapi setelah itu kan bertobat, dia mau memperbaiki diri. Nah, ini si Yudas kan tidak ya. Yudas menyesal, Yudas menyesal, tapi dia terlalu tidak mau mengembangkan apa tidak, dia terlalu malu, terlalu ter apa ya, dalam kesalahannya itu dia terlalu tenggelam di situ sehingga akhirnya memutuskan untuk bunuh diri saja sudah gitu. Saya merasa nggak punya harapan lagi gitu. Saya malu sama Yesus, istilahnya kan begitu. Tapi padahal Yesusnya sendiri kan tidak malu gitu sebenarnya. Tahu bahwa murid-muridnya itu kapasitasnya baru segitu dan masih perlu diberikan waktu lebih banyak lagi untuk berkembang. Walaupun jatuhnya itu mengakibatkan Yesus disalib gitu sampai wafat. Kasarannya seperti itu, tapi ya sudahlah karena kebodohan murid-murid Queen atau kebodohan manusia gitu. Ya tak tanggung aja nggak apa-apa kan gitu logikanya. Dan itu logika yang sama juga kalau kita mencoba menerapkannya ke eh, orang-orang yang orang-orang di sekitar kita atau bahkan kita sendiri yang eh, sebenarnya punya bakat gitu ya. Sebenarnya punya potensi, tapi entah itu potensinya lalu dalam perjalanan itu lalu disalahgunakan atau salah dikembangkannya eh, atau dikembangkan tapi tidak optimal gitu kan. Ada yang proses seperti itu. Selain juga yang tentu saja yang berkembang dengan baik dan bisa optimal tadi itu. Pertanyaannya kan seperti yang tadi Bapak tanyakan juga, lalu apakah tidak ada gembala yang mau membawa mereka? Nah, itu kan sebenarnya juga panggilan untuk, katakanlah kalau pada malam hari ini juga panggilan untuk kita semua gitu, untuk membawa domba yang tersesat itu kembali ke jalurnya supaya ia bisa mengembangkan potensinya dengan lebih baik lagi seperti yang seharusnya gitu. Bukan untuk disalahgunakan, bukan untuk menghancurkan orang lain atau mencelakai orang lain atau semata-mata demi keuntungan sendiri. Tapi kan eh, ada nggak ya memang tanyanya adakah yang mau panggilannya selalu ada, tapi yang mau menjawab panggilannya itu kan tidak semuanya. Tapi juga kalau tidak menjawab panggilan itu pun juga itu judulnya sama dengan tidak mengembangkan talenta juga sebenarnya. Sehingga kita juga ikut ambil bagian dalam kesalahan itu sebenarnya. Gitu. Baik, Baik, Romo. terima Maksud kasih ya, Romo. Semoga menjawab ya Pak Albert. ya, nggak maksud Romo, saya kadang-kadang ada orang yang sampai bertobat kayak Saulus gitu kan. Set, Tuhan bekerja, tobat dia gitu kan maksud Iya. saya, Romo. Maksud saya eh, orang-orang besar gitu kan yang merugikan masyarakat Indonesia banyak, misal kayak Jiwasraya, Bumi Putra, kok nggak bertobat total Betul, gitu loh, Romo. Maksud saya gitu loh. Kan betul, penderitaan orang itu kan banyak betul di bawah apa orang-orang pemain apa Jiwasraya sama Bumi Putra gitu. Maksud saya di kagak disentuh gitu kayak Saulus disentuh sama Tuhan Yesus kan, buta kamu gitu kan. Terus ditanya kan, siapa Tuhan gitu kan? Siapa kamu gitu kan? Akulah yang kamu aniaya gitu. Maksud saya eh, pada fase-fase tertentu ada orang yang dipakai Tuhan tapi kok ada juga ya misalnya orang-orang kayak Jiwasraya, Bumi Putra, pokoknya yang orang-orang besar yang mencelakai atau bukan membuat orang sengsara itu kok nggak disentuh aja gitu ya Romo, maksud saya gitu maksud saya. Apakah itu suatu misteri atau gimana kita bisa memahami itu ya Romo?
Paham kan maksud saya kan? Jadi Tersentuh. kalau Nah, itu ada peran peran directly gitu maksud saya, karena dia besar, kadang-kadang tangan Tuhan itu bekerja dengan luar biasa gitu. Terima kasih, Romo. tersentuh atau tidak itu kadang-kadang bisa jadi pilihan. Jadi belum tentu misteri juga, tapi pilihan sendiri. Saya ngalami fase-fase itu ya, sebagai entah itu sebagai frater atau sebagai romo gitu. Yang kadang-kadang kan gini ya, Nom, juga kadang-kadang bodoh juga itu ya. Lalu merasa sayangnya gitu kan, ketika bodoh itu saya merasa diri justru lebih baik daripada yang lain gitu. Itu sangat celaka ya. Semoga tidak terjadi juga pada diri yang lain begitu. Sehingga lalu tidak mau mendengarkan orang lain yang mencoba memberitahu yang benar, mencoba mengarahkan kembali yang benar gitu. Tapi itu kan persoalannya ada di saya yang menutup diri. Itu nggak ada misteri sama sekali. Itu emang mungkin kurang keras aja dipukulnya gitu. Sampai akhirnya dipukul tanda kutip gitu. Sampai mungkin harus ketemu pengalaman apa yang keras sehingga sempat terbuka dan baru bertobat kayak Paulus gitu. Paulus mungkin kalau juga nggak dibutakan dan juga nggak dijatuhin dari kuda, gitu mungkin juga nggak tobat-tobat juga. Ada banyak kesempatan, banyak pengalaman, banyak orang yang mengingatkan juga, tapi juga kita pun juga diajak untuk membuka hati untuk itu semua. Jadi semuanya itu nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Baik, Romo, terima kasih banyak untuk Terima kasih. jawabannya karena waktunya juga sudah semakin larut ya. Maaf, Pak Albert. Sebenarnya masih ada pertanyaan lagi di kolom chat, tapi karena waktunya sudah tidak memungkinkan kita untuk bisa lanjut terus. Baik, Romo, kita akhiri dulu pertemuan pada malam ini ya. Saya persilakan kepada Ibu Maria Jal untuk menyampaikan kata penutup sebagai perwakilan dari Bapak Gunawan. Silakan. Terima kasih Romo Dodo. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bertugas malam ini, untuk Ibu Yeni yang sudah menjadi MC memandu acara ini. Mohon maaf Bapak Ibu, selesainya sampai larut karena tadi ada drama. Romo sudah mengatakan ya, tapi Tuhan Yesus baik. Ya, Persis pas waktunya renungan, bersamaan Grab-nya datang, terus lampunya juga nyala. Ya pilih salah satu Grab-nya pulang aja, tapi Grab-nya nggak sampai kita rugikan juga ya. Seperti itu. Tuhan selalu ada buat kita. Amin. Cuman tadi anak saya bilang, mah itu tempatnya Romo banjirnya luar biasa. Sopirnya ngomong, ini luar biasa Bu, saya nggak bisa masuk ini. Pasti saya bilang tenang aja, Tuhan kan sudah pernah tuh sama Musa belah laut. Ya sudah pasti nanti apa banjirnya dibelah, nanti tiba-tiba nyampe aja ke Romo, nggak tahu gimana caranya. Saya ngomong kayak gitu. Tiba-tiba nggak sampai membelah banjir, lampunya nyala. Ya kira-kira kayak gitu. Terima kasih juga Ibu Marta Lauli yang sudah bernyanyi buat kita, Bapak Albert, Pak Edi, Ibu Anna Maharia, Ibu Jane, Ibu Helda yang tadi mungkin masih harus pulang dari kantor ya, digantikan oleh Bu Yeni, nggak masalah. Nanti lain waktu kita bisa bertugas bersama. Saya sampaikan terima kasih karena Pak Gunawan masih berhalangan untuk bersama dengan kita, tapi berhalangan untuk berbicara. Semoga Pak Gun juga Begitu. cepat sembuh ya, Bu Maria Ya, Jal. betul. Kita selalu berdoa ya, Pak Gunawan cepat sembuh, cepat bersama-sama dengan kita kembali. Ingat, Ya, kita ya. bawa dalam doa. Ya, Amin. terima kasih. Eh, Mungkin saya tidak tahu apakah setelah acara ini Romo masih bisa bersama dengan kita. Jadi curhatannya mungkin masih panjang. Kalau masih ada, Pak Romo bisa stay sebentar lah sampai jam 10 ya Romo. Kalau Romo tidak keberatan. Baik, kita lanjutkan Bu Yeni. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Maria Jal. Ya. Romo, nanti kita tutup dulu pertemuan ini ya Romo. Kalau nanti Romo masih ada waktu mungkin mau berbincang-bincang dengan Pak Albert, entah Pak Edi itu yang saya lihat udah ada pertanyaan di kolom chatnya. Silakan Romo. Saya minta tolong Romo untuk tutup dalam doa penutup dan berkat penutup untuk kita semua ya Romo. Silakan Romo. Baik, saudari-saudari aku terkasih, sekali lagi terima kasih banyak untuk kebersamaannya dan kita bersama-sama pada malam hari ini hendak mohon
berkat Tuhan juga mengungkapkan rasa syukur kita atas semua pengalaman, atas semua kebaikan yang boleh kita terima juga pada malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur atas berkat-Mu bagi kami. Bahwa penyelenggaraanmu selalu datang tepat ketika kami membutuhkannya. Dan ketika Engkau sendiri melihat bahwa memang betul kami membutuhkannya. Kami bersyukur atas semua kebaikan-Mu itu, atas segala penyelenggaraan-Mu yang selalu tepat pada saatnya, atas berbagai hal baik yang boleh kami terima. Dan karena itu juga ya Bapa, kami mohon rahmat dari-Mu supaya segala kebaikan itu, segala rahmat-Mu itu juga dapat diteruskan kepada orang-orang di sekitar kami lewat talenta yang kami miliki, yang membantu kami untuk mengembangkan bakat, sekaligus juga bertanggung jawab atas apa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Menjamin bahwa berkat-Mu itu tidak hanya berhenti pada kami sendiri, tapi juga kepada mereka semua yang membutuhkan. Akhirnya Bapak, kami juga mohon perlindungan-Mu dalam istirahat kami malam ini. Kami mohon semoga Engkau setia mendampingi kami selalu dan juga memberkati mereka semua yang kami kasihi dan juga orang-orang yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu pada malam hari ini. Kami percayakan diri kami semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua dengan seluruh karya dan pelayanan kita, segala niat baik, semua yang kita doakan, kasih dan layani, juga diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Salam sehat sejahtera selalu untuk Romo, penuh sukacita. Biar Tuhan selalu memberkati karya-karya dan perutusan Romo. Pada